Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Hilman Nuraisa, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pencegahan bahaya COVID-19. Kita sudah ketahui bersama, saat ini kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Ini terjadi diperkirakan usai mudik lebaran. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat, pada tanggal 7 hingga 13 Juni 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 sebesar 38,3% dibanding dengan pekan sebelumnya. Kemudian, jumlah kematian dalam sepekan terakhir juga mengalami kenaikan sebesar 4,9% dibanding pekan sebelumnya. Meski angka tersebut dibilang kecil, namun tetap tidak bisa ditolerir karena seharusnya angka kematian dapat terus ditekan setiap minggunya. Peningkatan kasus positif dan kematian ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat selama libur hari Lebaran Idul Fitri, seperti misalnya mengunjungi rumah sanak-saudara, melakukan perjalanan keluar wilayah, wisata, maupun berkunjung ke pusat perbelanjaan. Padahal sebelumnya sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik atau bepergian, bahkan berwisata saat libur Idul Fitri. Melihat hal tersebut, maka perlu adanya pencegahan agar COVID-19 ini tidak terus meningkat. Adapun dari COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Dari hal tersebut, maka langkah-langkah untuk mencegah penularan virus corona tetap tidak bisa ditinggalkan. Ada beberapa cara untuk mencegah penularan virus corona ini. Yang pertama, menggunakan masker, pakai yang pas dengan wajah atau di double. Pada pertengahan Februari 2021 lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan panduan terbaru tentang pemakaian masker untuk mencegah penularan virus corona. Menurut laporan dan panduan tersebut, ada 2 metode yang secara substansial dapat meningkatkan perlindungan dari virus. Pertama, memakai masker ganda atau double. Maksudnya adalah menggunakan masker kain di atas masker bedah sekali pakai. Kedua, meningkatkan kesesuaian masker dengan wajah. Caranya dengan membuat simpul tali masker di dekat wajah, baru dimasukkan ke telinga untuk mencegah udara bocor di sekitar tepi masker. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun, bukan dengan hand sanitizer. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan tenaga medis di seluruh dunia menyarankan kita untuk rajin mencuci tangan setidaknya selama 20 detik. Terdapat sejumlah bukti yang menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun selama 20-30 detik lebih efektif membersihkan bakteri, kuman, termasuk virus dibandingkan dengan menggunakan hand sanitizer saja. Yang ketiga yaitu menjaga jarak aman sekitar 2 meter. Menjaga jarak aman antar warga merupakan salah satu cara yang dianjurkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Jaga jarak merupakan hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Menurut WHO, mereka menyarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain sejauh 1-3 meter, terlebih jika ada orang yang batuk dan juga bersin. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan droplet atau tetesan cairan kecil yang keluar dari hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus.
Jika kita terlalu dekat dengan orang yang batuk atau bersin tersebut, kita bisa menghirup droplet itu, termasuk virus corona jika orang tersebut positif COVID-19. Yang keempat, menghindari kerumunan. Menurut Maria, selaku pemimpin teknis untuk respon COVID-19 sekaligus Kepala Unit Penyakit di WHO, saat ini hal yang bisa dilakukan untuk menghindari diri dari virus corona adalah tidak berada di kerumunan atau tempat yang ramai. Salah satu yang bisa dilakukan adalah berada di rumah saja dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Dengan menjaga jarak fisik dari orang lain, hal ini dapat mencegah virus menyebar dari satu orang ke orang lain. Kemudian yang kelima, mengurangi mobilitas. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat melakukan upaya pencegahan penyebaran varian baru virus corona ini. Pencegahan dilakukan salah satunya dengan mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Yang keenam, yaitu perhatikan ventilasi udara. Banyak penelitian yang telah menunjukkan betapa pentingnya ventilasi dan sirkulasi udara dalam mencegah penyebaran COVID-19, baik itu di kantor, gym, kereta, atau pesawat terbang. Sebagian besar bukti penelitian saat ini mengungkapkan bahwa COVID-19 terutama menyebar melalui tetesan droplet yang keluar saat seseorang berbicara, batuk atau bersin, serta melalui aerosol dalam ukuran lebih kecil yang melayang di udara. Karena itu, sirkulasi udara menjadi faktor penting mencegah COVID-19 menyebar di antara manusia, terutama dalam konteks kantor, restoran, atau pesawat. Pastikan udara di ruangan kita bersirkulasi dengan baik. Buka jendela. Jika menggunakan kipas angin atau AC, lakukan pemeliharaan secara teratur. Kemudian yang ketujuh, yaitu segera mandi dan ganti pakaian setelah bepergian. Idealnya, kita memang tidak boleh bepergian keluar rumah, kecuali untuk urusan tertentu yang bersifat mendesak. Namun, jika memang harus keluar rumah, sebaiknya lakukan beberapa hal ketika sampai di rumah setelah bepergian, yaitu dengan lepas sepatu di pintu masuk sebelum masuk rumah, semprotkan cairan disinfektan pada barang yang dibawa bepergian, buang tanda terima pembelian yang tidak diperlukan, jangan menyentuh barang apapun dan jangan langsung beristirahat seperti duduk atau tiduran, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, segera mandi dan ganti pakaian. Kemudian yang kedelapan, ikut vaksinasi. Saat ini sebagian negara telah melakukan vaksinasi untuk meringankan gejala jika sewaktu-waktu terinfeksi COVID-19. Vaksinasi juga berperan penting bagi mereka yang rentan terinfeksi COVID-19, seperti lansia dan orang yang dengan komorbid atau penyakit yang mendasar. Orang yang memiliki penyakit bawaan bisa mendapatkan vaksin COVID-19 selama mereka tidak mengalami reaksi alergi yang parah atau langsung terhadap dosis pertama vaksin COVID-19 atau bahan apapun yang dalam vaksin COVID-19. Ingat, orang yang sudah divaksin tetap harus menerapkan protokol kesehatan di atas segalanya. Kemudian yang terakhir yaitu kuatkan sistem imun. Virus corona atau virus lainnya punya satu kesamaan. Virus bersifat self-limiting disease alias bisa mati dengan sendirinya. Bagaimana cara membunuh virus tersebut? Singkatnya, kalau daya tahan tubuh kita baik, maka tubuh akan melawan virus tersebut. Bagaimana cara meningkatkan sistem imun tersebut? Yaitu bisa dengan istirahat yang cukup. Kemudian perbanyak makan sayuran dan buahan, karena kandungan vitamin dan mineral dalam sayur dan buahan memperkuat sistem imun tubuh. Selanjutnya, hindari stres. Stres yang tidak terkendali dan berkepanjangan bisa meningkatkan hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon ini bisa menurunkan sistem imun. Kemudian hindari rokok dan alkohol. Paparan asap rokok dan alkohol secara berlebihan dapat merusak sistem imun. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Direkomendasikan untuk berolahraga selama 30 menit setiap hari.
seperti berjalan kaki atau lari. Itu tadi sedikitnya tentang bagaimana pencegahan terhadap bahaya COVID-19. Semoga dari apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga wabah ini dapat segera berakhir dan masyarakat sadar akan bahaya dari virus ini, sehingga dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Mari saling jaga dan sayangi orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.